Hello everyone, good morning. First of all, let me introduce myself. My full name is Cecil S. with ID number 2404022 from English Language Education Study Program of Faculty of Teacher Training and Education, Cokroaminoto Palapo University. So, I'll be mixing both languages, English and Indonesian. So the first presentation, this is about teori kecerdasan dan teori motivasi belajar. Nah, seperti yang kita ketahui, prestasi akademik ditentukan oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, faktor internal terutama kecerdasan dan motivasi belajar sangat penting. Nah, berbagai teori menjelaskan keragaman kemampuan kognitif atau kecerdasan. Berbagai faktor yang mendorong atau menghambat proses belajar, yaitu motivasi. Kemudian memahami interaksi antara kecerdasan dan motivasi belajar sangat penting untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif. Ada beberapa teori kecerdasan manusia, yaitu teori kecerdasan majemuk yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Nah, menyatakan setiap orang memiliki 8 kecerdasan yang berbeda. Selain itu, ada teori lain seperti IQ, Alfred Binet. Kemudian kecerdasan umum yang dikemukakan oleh Charles Spearman. Kemudian ada kecerdasan cair dan kristal yang dikemukakan oleh Raymond Cattell and John Horn. Kecerdasan triarki Robert Sternberg dan kecerdasan moral Robert Colles. Kemudian kecerdasan emosional Daniel Goleman dan kecerdasan mengatasi kesulitan yang dikemukakan oleh Paul Schultz. Nah, setiap teori menekankan aspek kecerdasan yang berbeda. Teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligence, Howard Gardner menolak anggapan bahwa kecerdasan hanya satu kemampuan tunggal yang diukur tes IQ. Gardner berpendapat manusia memiliki berbagai kecerdasan, setidaknya 8, yang berkembang dengan kadar berbeda kepada setiap orang. Nah, setiap individu memiliki kombinasi unik dari 8 kecerdasan. Linguistik, logika matematika, intrapersonal, musikal, naturalistik, visual, spasial, dan kinestik. Nah, teori ini menekankan pembelajaran personal dan strategi pengajaran yang disesuaikan dengan kecerdasan individual, bukan hanya fokus pada satu jenis kecerdasan saja. Teori motivasi belajar Abraham Maslow berfokus pada kebutuhan manusia. Maslow berpendapat manusia memiliki hierarki kebutuhan dasar harus terpenuhi terlebih dahulu daripada kebutuhan tingkat lebih tinggi bisa terpenuhi. Nah, kemudian motivasi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu motivasi kekurangan atau kebutuhan dasar dan motivasi pertumbuhan atau menuju potensi yang lebih tinggi. Nah, 5 tingkatan kebutuhan Maslow meliputi fisiologis, rasa aman, rasa memiliki dan kasih sayang, penghargaan dan aktualisasi diri. Nah, memahami kebutuhan dasar siswa penting untuk menciptakan motivasi belajar yang kondusif. Selain itu, teori kebutuhan Maslow menjelaskan fungsi motivasi atau pengarah, penggerak, penyeimbang, dan perilaku. Nah, disebutkan juga 10 strategi untuk meningkatkan motivasi belajar, termasuk menjelaskan tujuan belajar, memberikan penghargaan, menciptakan koneksi yang kuat, dan pada bagian ini menjabarkan 10 strategi untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, strategi-strategi tersebut meliputi memberikan hukuman jika siswa tersebut memiliki kesalahan, membangun dorongan belajar, membentuk kebiasaan belajar yang baik, membantu siswa yang kesulitan belajar, baik individu maupun kelompok. Nah, dan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi
Kemudian menggunakan media yang baik dan relevan. Tujuannya adalah untuk mengakomodasi perbedaan karakteristik dan kemampuan belajar siswa serta memotivasi mereka untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian membantu siswa untuk selalu belajar dengan giat dan belajar dengan efektif. Dan strategi-strategi ini efektif karena berfokus pada pemahaman dan kebutuhan dasar siswa. Okay, so that's the material I presented. I apologize any shortcomings, and I hope it's beneficial to all of us. Thank you and see you next time.